Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa mengikuti kuliah pada sore hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang studi kawasan Islam. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang studi kawasan Islam. Secara etimologi merupakan dari bahasa Arab yang diraraskan ilmiah. Dalam kajian Islam di Barat disebut Islamic Student. Secara hanifiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai atau menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Pengertian studi kawasan Islam ini adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup peranata yang dicoba diuraikan di dalamnya. Dan yang seterusnya ialah ada orientalisme. Orientalisme adalah Timur. Orientalisme adalah paham mengenai masalah-masalah Timur, khususnya tentang negeri Arab dan Islam. Kaum orientalis adalah para terpelajar yang menjadikan agama Islam, kebudayaan Islam, negeri dan bahasa Arab sebagai objek materi studi mereka. Lawan dari orientalisme adalah occidentalisme, yaitu penelitian pengertian mengenai agama, kebudayaan, dan negeri barat. Salah satu tujuan orientalis adalah mengkolonialisasi dunia Islam dari segala aspek agama, ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Orientalis dan tujuan barat mempelajari Islam bukan untuk mencari keimanan yang benar. Menurut Syamsuddin, ada 4 alasan mengapa Barat mempelajari Islam. Yang pertama, terpesona terhadap studi Islam. Kedua, ingin tahu. Ketiga, misionari. Yang keempat, karena God dalam arti Tuhan atau agama. God dalam arti kekayaan, imperialisme, dan glory, kekuasaan, dan sering diistilahkan 3G. Yang seterusnya ada occidentalisme. Lawan dari orientalisme adalah occidentalisme, yaitu penelitian pengertian mengenai agama, kebudayaan, dan negeri barat. Jadi, secara hanifiah berarti hal-hal yang berhubungan dengan barat adalah kajian tentang barat dan perspektif non-barat. Kelahiran oksidentalisme emosional atas kesalahan-kesalahan dari barat yang dialami dunia timur pada umumnya dan dunia Islam khususnya. Barat dengan segala implikasi dengan berjaya menguasai timur, menguasai atau lebih tepatnya kolonialisme Barat atas Timur ini dalam perjalanan sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari orientalisme.
Demikian terbentuknya Orientalisme adalah sebagai upaya untuk mengikis serangan Barat yang sudah semakin meluas wilayah jangkauannya. Mungkin saya persilahkan kepada Siti Rahma untuk menjelaskan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Menurut Taufik Abdullah, agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu agama sebagai doktrin dinamakan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Kategori pertama mempersoalkan substansi ajaran agama, namun yang dinamakan sasaran penelitian agama sebagai doktrin adalah pemahaman agama terhadap doktrin-doktrin tersebut. Kategori kedua meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah. Sementara kategori ketiga itu merupakan usaha untuk mengetahui corak penghadapan masyarakat terhadap simbol atau ajaran Islam. Dan selanjutnya itu ada Islam mayoritas dan Islam minoritas. Umat Islam berkedudukan sebagai warga mayoritas seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Umat Islam yang berkedudukan sebagai warga minoritas seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Agama yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Thailand adalah Buddhisme. Sedangkan agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Filipina adalah Katolik. Meskipun berkedudukan sebagai mayoritas atau minoritas, Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sosial keagamaan bangsa-bangsa Asia Tenggara memiliki beberapa kesamaan. Pertama, predominannya mazhab Syafi'i di bidang fikih. Kedua, perselisihan internal antara apa yang disebut tradisi kecil dan tradisi besar, walaupun dengan intensitas derajat yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada problem dan prospek pendekatan studi Islam. Dalam dunia ilmu pengetahuan, menurut Parsudi Suparlan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan itu di sini yaitu adalah cara pandang atau paradigma yang dapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat sebagaimana dikutip Abdullah Nata mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma.